agamanya. Kamu Kristen ya? Makan babi ya? Lu Kristen ya, Din? Tapi video saya dicuri, diambil oleh manusia-manusia bejat, manusia-manusia yang tidak bermoral. Mereka mencurinya. Seorang bigo, seorang perempuan ini dengan pura-pura masuk Islam, terus mereka menikah lalu menjadi Kristen lagi, itu apakah itu bukan sebuah penipuan, Bapak Pendeta? Monggo silakan Bapak Pendeta. Iya, mudah-mudahan Abigailnya bukan Abigail yang saya kenal ya. Kalau itu wis parah. Kalau andaikan Abigailnya adalah Abigail yang saya kenal, udah itu parah itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah dan naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan kembali mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin ya menyerang polisi, menyerang tentara, menyerang presiden, wakil presiden, menteri, wah pokoknya semua lah si Udin ini ya, semakin melunjak saja. Nah di sini letak harga diri sebagai seorang aparat ya, yang dimana kalau tidak ditindaklanjuti ya akan terus menerus ya. Pihak yang berwajib maupun pemerintah Indonesia ini akan terus dihina-hina oleh mulut jahil Saifuddin Ibrahim ini dengan kejahilannya, dengan kebodohannya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Agamanya, kamu Kristen ya? Makan babi ya? Lu Kristen ya, Din? Tapi video saya dicuri, diambil oleh manusia-manusia bejat, manusia-manusia yang tidak bermoral. Mereka mencurinya. Maka si polisi, si tentara itu sudah putus asa untuk membawa saya kembali ke negeri antah berantah, negeri entah mengapa berantakan. Ayat senjata makan tuan, ayat makan mulut. Saya kasih senjata makan senjata, tuan makan senjata. Lah kalau saya membawa ayat-ayat Alkitab ya nggak nyambung ke hati mereka. Pasti mereka, wah mana ayatnya, dalilnya. Jadi mereka adalah agama dalil. Kalau kami adalah agama nurani. Orang bisa menilai ya, menilai saya ini orang waras atau tidak. Ya, orang bisa menilai fitnah-fitnah yang dilakukan berbulan, bertahun-tahun ini. Si Saifuddin katanya kena penyakit dower gitu. Saifuddin Ibrahim kena penyakit AIDS katanya. Ini adalah info nomor 1. Wah, jadi hoaks yang mereka bangun ini tidak lain dan tidak bukan karena senjata makan tuan, agama dalil, ajaran fitnah doang, fitnah, gitu, semuanya dipitnahin. Polisinya pun itu fitnah, bukan fitnah. Tidak ada yang benar di kepolisian Indonesia.
Tidak ada yang benar di tengah-tengah yang namanya TNI. Mulai dari pemilihan, mulai dari rekrutmen, daftar polisi, semuanya itu adalah tipu-tipu dan ya ecek-ecek yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun untuk membasmi. Itu tipu-tipu semuanya, lato-lato, semuanya lato-lato, koplak-kaplek, koplak-kaplek, koplak-kaplek. Enggak bisa jadi siapapun polisi yang mau hidup tanpa korupsi itu situasi tidak mungkin. Siapa yang mau polisi mau berkorban agar polisi bukan lato-lato, itu bohong besar. Begitu juga TNI. Kenapa? Karena polisi sendiri ini ada 23.000 polisi kerasukan, lato-lato. Semuanya tidak ada yang benar. Ya, kalaupun benar, ya tetap aja kena imbas dari mentalitas buruk yang lain. Sebab dimanapun yang namanya polisi, pantas saja bapak saya jangan berteman dengan polisi. Kalau kamu berteman dengan polisi, suatu saat dia akan menodongkan senjatanya kepada kamu. Itu nasihat saya. Nasihatnya sampai sekarang. Sehingga saya benar-benar nggak berteman dengan yang namanya polisi. Ngeri polisi itu. Baik salah, nggak baik salah. Ya, ada adik saya yang jadi sopir, ditahan di jalan, dia dia ludahin itu uang 500 perak, lalu dibuang ke jalan, kemudian dicari sama polisi tadi, dan susah dapatnya. Dan begitu dia buka uangnya, dia lihat ternyata ada ludah. Begitu bencinya sopir kepada polisi. Dan sekarang mereka tidak bisa lagi menangkap saya dengan cara apapun. Saya jamin, silakan polisi menetapkan saya tersangka. Saya tantang kepada siapa wakil presidennya itu ya, si kakek itu ya, maaf ya kakek ya, kamu sekarang tidak bisa menangkap saya lagi seperti atas perintahmu KC ditangkap. Nggak bisa. Amin, amin. Tutup mata sajalah, amin. Kamu wakil presiden tidak berguna. Mau-maunya saja diangkat nemanin Jokowi, padahal gunanya kamu itu nggak ada sama sekali. Min kayak Amin Rais aja kamu. Karena saya alasannya begini, saya ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia, disangkakan dan diancam 5 tahun penjara. Saya divonis 4 tahun penjara oleh pasal 165A. Sedangkan pasal itu adalah pasal lato-lato. Bisa panjang, bisa pendek, bisa gede, bisa kecil.
Ya karena tadi ada 23.000 polisi yang terjangkit penyakit. Apa aturan macam apa Pak Presiden? Kok tidak ada hati nuraninya? Polisi, jaksa, hakim, bahkan pengacara. Semuanya itu adalah bisnis. Bisnis lato-lato. Panas kalau sudah mendengar channel Saifuddin Ibrahim. Sebuah channel untuk membangun hidup toleransi dan damai ke depan. Channel yang sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan. Lato-lato. Ya, coba saudara-saudara, 1 minggu ini nggak membuka ruang dialog kepada sudrun-sudrun itu. Mereka kangen untuk nonton channel ini gitu. Karena ada yang apa namanya, yang sengaja menanti-nanti siaran saya untuk dipotong dan diambil untuk dimasukkan ke channel dia. Ya, dia ambil gitu, dipotong-potong. Itu hobi sekali mereka menyebarkan hoax Saifuddin Ibrahim. Dan Anda harus tahu bahwa selama saya masih hidup, saya akan tetap viral. Viral ini maksudnya supaya nama Tuhan saya dinaikkan, ditinggikan di atas segala nama. Dan mereka-mereka yang menghina saya itu mereka kepanasan dan mereka malu untuk apa namanya, mengakui kesalahan-kesalahan dan ketololan-ketololannya itu. Dan khutbah-khutbah yang saya susun ini tidak ada seorang pendeta pun yang mampu menyanggahnya bahwa ini adalah khutbah sesat. Khutbah pendeta Saifuddin Ibrahim ini sesat, salah. Silakan. Kalau dia bertentangan dengan khutbah-khutbah yang sudah saya siarkan ataupun yang akan saya siarkan, ada saja pendeta kayak begitu, dia akan segera dimusuhi oleh malaikat-malaikat. Dia akan segera dimusuhi oleh orang-orang Kristen. Ya karena tidak bisa disanggah. Dan akhirnya saya meninggalkan keyakinan itu dengan senang hati, dengan berjoget-joget. Kutinggalkan ajaran, mengikuti yang benar. Kutinggalkan kegelapan untuk ikut yang terang. Itulah Yesus Kristus. Lato-lato. Lato-lato menuju terang Kristus. Lato-lato. Saya katanya, kata Sudrun ini nyolong motor Astrea. Lah, mau ngomong apa? Ya, katakanlah benar saya nyolong motor. Jawab. Ada orang katanya saya baru nonton videonya tadi malam bahwa saya katanya mencuri motor. 3 rumah saya tinggalkan di Horgelis. Tanah-tanah yang sudah saya beli saya tinggalkan. Jabatan kehormatan saya tinggalkan. Ada katanya si Ahmad masuk
di Zoom mereka saya nyolong motor kakak. Itu saya punya satu rumah di Pilang. Di Pilang itu di Haurgelis. Depannya itu masjid. Saya nggak tahu rumah itu siapa yang menempatinya. Saya nggak tahu. Itu rumah saya. Itu rumah saya. Di Pilang, Haurgelis. Desa apa namanya ya, lupa saya. Karena sudah 17 tahun yang lalu. Saddam Hussein sekolah dasar di situ, SD di situ. Lalu pindah kelas 6 di Zaitun. Muammar Gaddafi itu terakhir kelas 3 di desa Pilang. Dan pindah ke Zaitun akhirnya. Fikri Khomeini kelas SMP-nya di Zaitun. Orang tahu semua kok, terbuka hidup saya. Datang aja cari rumah saya, nggak tahu sekarang. Kalau saya pulang hanya untuk mengambil rumah itu, terlampau mahal nyawa saya. Atau ngurus surat-suratnya, sertifikatnya masih ada di tangan saya. Rumah itu. Siapa yang mau ngambil, ambil saja. Kok saya nyolong motor, nggadein? Ya, dasar. Kasian. Nggak mampu menciptakan hoaks yang manis, yang bagus, agar nama saya tidak dihormati lagi. Yesus Kristus. Ya, itu untuk masalah maling motor ya. Saifuddin Ibrahim maling motor. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa saya maling, saya bayar 10 kali lipat. Saya bayar 10 kali lipat itu motor, jadi kamu dapat 10 motor Grand. Atau sekarang saya akan membayarkan kamu 10 motor Astrea. Masih ada nggak motor Astrea itu? Saya nggak tahu siapa saja yang berurusan dan yang menciptakan hoax ini. Bisa membuktikan surat-suratnya apa saja. Saya akan membayar 10 kali lipat dan ada tanda tangan saya. Saya menggadaikan motor itu atau apalah itu ya, 10 kali lipat saya akan bayar. Saya beli mobil mewah saja sanggup. Ya bukan beli, terima hadiah. Kalau memang terbukti saya nyolong, saya akan bayar 10 kali lipat dari motor itu. Hitung kursnya sekaligus. Karena sudah 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun yang lalu, berarti 2006, 2005 saya masih di Zaitun, masih mengajar ketika itu. Hitung kursnya, nilai kenaikan harga, hitung ya, hitung saja berapa. Maka
orang-orang yang mendukung saya di negeri ini akan membayarnya 10 kali lipat. Kalau di Alkitab akan diganti 4 kali lipat. Saya bilang 10 kali lipat. Apa enggak hebat? Jangan takut, saya tidak mau membayarnya. Karena para pendukung, pendoa saya di sini, di Amerika, nama saya lebih mahal. Nama saya lebih mahal daripada nama Jokowi sekalipun. Nama saya lebih mahal daripada wakil presiden. Nama saya lebih mahal daripada Menko. Menko apalah. Nama saya lebih mahal daripada Yesus Kristus. Lato-lato. Apa nggak malu kalian? Gara-gara motor saya nyolong. Dasar lato-lato. Kan tahu kalau dia itu nggak sehat jiwanya kan, ngapain katanya. Ada yang ngomong begitu juga ada. Ya tapi gimana? Saya setelah sedikit. Ini kan di sini ada Bapak HTD ya, Pendeta Heritan. Beliau kan lebih lebih bijaksana ketika menguraikan perihal masalah Saifuddin Ibrahim nih. Karena ketika menjadi sebuah bukti tanda sewaktu Bapak HTD ini, Pendeta Heritan ini dimaki-maki, dicaci-caci, dihina-hina, beliau tidak juga melawan, beliau tidak juga memberikan perlawanan frontal, malah justru dengan kerendahan hati Bapak Pendeta HTD, beliau meminta maaf. Padahal sewaktu dalam perdebatan itu saya tengok Bapak HTD kan membela keimanannya, apa yang ia yakini, sementara orang-orang bom-bom CS, terus Sofiatul, Saifuddin, bahkan istrinya pun ikut menyerang Pendeta HTD waktu itu. Nah, untuk Bapak Pendeta HTD sendiri, tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ini hendak menikahi seorang bigo, seorang perempuan ini dengan pura-pura masuk Islam, terus mereka menikah lalu menjadi Kristen lagi, itu apakah itu bukan sebuah penipuan, Bapak Pendeta? Monggo silakan Bapak Pendeta. Iya, mudah-mudahan Abigailnya bukan Abigail yang saya kenal ya. Kalau itu wis parah. Kalau andekan Abigailnya adalah Abigail yang saya kenal, udah itu parah itu. Mudah-mudahan Abigail orang yang berbeda, mudah-mudahan ya. Terus yang kedua Pak, saya mesti jujur, saya untuk Pak Ahmad ini, saya itu berdiri di NKRI Pak. Ya, supaya Bapak tahu ya, saya berdirinya di NKRI. Ya, saya melihat Pak Ahmad punya semangat ini harus dihentikan nih si Udin ini, ya, harus dihentikan. Nanti ada plan B tahap kedua. Nanti di situ saya lebih banyak berperan Pak. Sekarang ini biarin Pak Ahmad dulu, jalan dulu ya, jalan dulu. Tentu bersama saya juga, Pak Ahmad bersama saya jalan dulu. Sampai titik itu nanti ada rencana B, rencana saya B ini harus diselesaikan Udin. Harus diselesaikan ya. Karena ini ada beberapa kesulitan toh, ada beberapa kesulitan soal Udin ini di luar negeri sana. Nah itu nanti di rencana B Pak, rencana B setelah kita jalani dengan Pak Ahmad ini. Karena saya Pak Ahmad ini sumber A1-nya cukup valid ya. Seperti itu. Bapak Pendeta, tapi si Boim ini dia mengaku bahwasanya dia sudah mendapatkan suaka itu Bapak Pendeta. Apakah benar itu? Bohong itu, Bang Ali Musa bohong, jangan percaya. Ya, itu nanti wilayah saya Pak. Ketika ini kita jalanin dulu sama Pak Ahmad, kita jalanin dulu. Nanti kalau sudah masuk ke situ,
sebenarnya gampang sih, ada titik paling mudah untuk itu. Kan Udin ke Amerika itu ada sponsornya, Pak. Ada sponsornya, ada pendananya. Pada waktu pertama dulu itu mudah dari situ, Pak. Dari situ aja kita. Sebenarnya ini juga sudah bisa dari situ. Dia akan pulang, Pak. Akan pulang dengan sendirinya. Makanya itu plan B, rencana B, nanti saya masuk di rencana B, Pak. Sekarang ini kita jalanin dulu, biarin ini Pak Ahmad ini kan sumber A1 ya. A1 cukup bagus. Seperti itu. Ya, karena Udin ini kan yang di Nista bukan hanya agama Islam, Pak. Termasuk wakil presiden, termasuk Al Yaitun, termasuk Menko Polhukam, termasuk Polri, banyak loh, Pak. Ya, banyak loh, ya. Jadi dia itu tidak hanya bermasalah dengan umat Muslim saja, ya. Dengan orang Madura, Pak. soal carok, ya, soal orang Madura, soal carok itu bukan barang sepele loh, Pak. Ya, bukan barang sepele. Ya. Yang ditantang jadi menteri pula. Ya, nantang menteri pula, ya, menteri soal carok, bahkan sampai Wapres disebut-sebut, ya, toh. Polri disebut-sebut, ya. Jadi menyelesaikan ini komprehensif. Tetapi peluru yang kita perlukan adalah sekarang Pak Ahmad ini. Sampai di titik itu dulu, ya toh, baru nanti kita, nah ini Neo, sekarang sudah begini. Ibarat pasalnya sekarang komplit dulu, Pak. Sampai dia tidak berkutik dulu. Gitu, Pak. Itu komen saya. Ya, soal Abigail, mudah-mudahan Abigail yang berbeda ya, Pak ya. Kalau Abigail yang sama, wah udah dah. Itu mau udah parah ceritanya. Itu yang mantan dukun itu Pak HTD, mantan dukun yang tinggal di Amerika. Itu kayaknya suka nyanyi-nyanyi juga Pak HTD si itu. Yang si itu bilang gini Pak HTD, siapa? Si Abigail itu bilang gini. Makanya saya himbau kepada para pendeta, jangan cuma sibuk berebut jemaat, jangan cuma sibuk cari popularitas katanya. Dia bilang gitu, si Abigail itu. Memang sama-sama nyaring suaranya dengan si Boim ini. Oh. Ya, sepertinya si Abigail yang sama ya. Sepertinya. Kalau lihat begitu ya, apalagi sepertinya Abigail yang sama. Ya. Parah itu, Pak, itu parah, Pak. Kalau beli kalau Bang Ali Musa, tahan dulu. Ini ada saudara kita sambut, ada Bang ini ya, Mimina. Ya, selamat malam, Bang. Halo, selamat malam. Nah, demikian tadi kamu sih ya, yang dimana Saifuddin Ibrahim ini nampaknya emosi betul ya ketika dikata terciduk ya, bahasanya dia terciduk mencuri motor ya. Terus menyabotase barang-barang yang ada di pesantren ya, yakni di Zaitun itu tadi, terus di tempat-tempat lain gitu ya, bahkan mengaku punya rumah ini, rumah itu, padahal itu hanya fasilitas yang diberikan oleh pesantren ya, sebagai tempat yang untuk ditempati asrama begitu kaum muslimin ya. Jadi dia sebenarnya tidak mempunyai hak ya, hanya diberikan fasilitas untuk menempati saja, untuk tinggal saja ya, namun tidak menjadi hak milik karena fasilitas untuk orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pesantren itu sendiri ya. Jadi dari pihak pesantren memberikan fasilitas untuk ditinggali agar tidak jauh, mungkin begitu kamu sini ya. Jadi fasilitas itu diberikan. Namun sini Udin malah mengakui sebagai hak miliknya. Dan sertifikatnya masih ada padanya katanya. Itulah bohongnya si Udin ini. Entah apa-apa nih, orang gila itu. Makanya dikata Ustadz Ahmad sendiri ditelepon orang katanya, bahasanya beliau dikasih tahu apa pula ditanggapi si Udin, namanya juga orang gila gitu ya. Namun si Udin di sini mengatakan dia waras. Namun orang-orang yang nengoknya, bahkan orang Kristen sendiri, para pendeta-pendeta sekalipun mengatakan bahwasanya si Udin memang orang tidak waras begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Diwi Disana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir